Jadi, ada sebuah kasus misterius tentang dua orang mahasiswi yang menghilang ketika naik gunung. Yang membuat kasus ini menjadi mengerikan adalah pada saat dilacak keberadaannya, tim pencari menemukan banyak sekali foto yang menggambarkan momen terakhir kehidupan mereka. Nanti di bagian akhir video, gue bakal menceritakan nih cerita di balik foto ini, sekaligus juga apa yang sekiranya terjadi. Begini ceritanya. Pada tahun 2013, ada dua orang mahasiswi bernama Lisanne Vroon berusia 22 tahun dan Chris Kromes berusia 21 tahun tinggal di negara Belanda. Dikabarkan ya, mereka kenal, akrab, bersahabat, dan juga bekerja di sebuah kafe restoran bernama Indenkenhop. Pada saat shift mereka lagi santai, Lisanne curcol nih ke Chris, kayak, "Bosen nih cuy, gue merasa hidup gue stuck di sini." Mendengar curcolan ini, Chris menjawab, "Iya nih, padahal kita masih muda. Sayang banget kalau kita nggak eksplor dunia ini." Nah, hasil dari obrolan curcol ini tercetus tuh sebuah ide dan tujuan hidup kalau mereka mesti liburan ke luar negeri. Mereka berdua waktu itu memutuskan untuk pergi ke negara Panama, sebuah negara yang letaknya ada di Amerika Tengah, yang lokasinya persis di antara Costa Rica dan Kolombia. Alasan mereka memilih negara Panama adalah mereka sekalian juga pengen belajar bahasa Spanyol dengan cara hidup di Spanish speaking countries, belajar volunteer, sekaligus juga berpetualang mencari pengalaman hidup baru. Ya udah deh, untuk beberapa waktu selanjutnya, Lisanne dan Chris bekerja dengan giat, menabung untuk pergi ke Panama dan menyiapkan segala tetek bengeknya. Sampai pada tanggal 15 Maret tahun 2014, Lisanne dan Chris mendarat nih di negara Panama dengan feeling yang happy. Waktu itu selama kurang lebih 2 minggu ke depan ya, mereka berdua menghabiskan waktunya dengan liburan sambil juga belajar bahasa di sebuah daerah bernama Bocas del Toro. Seperti yang lo lihat di beberapa foto ini, Lisanne dan Chris moodnya bener-bener happy ya. Mereka main-main di pantai, jalan-jalan di kebun, minum air kelapa, minum jus, ketawa ketiwi bareng turis lain, selfie, seru-seruan, pegangan tangan sama Patrick, makan malam di restoran setempat. Pokoknya moodnya itu bener-bener liburan banget. Lalu sekitaran tanggal 29 Maret tahun 2014, Lisanne dan Chris memutuskan untuk pindah lokasi nih karena perjalanan petualangan mereka itu udah mulai masuk ke tahap serius. Waktu itu mereka pindah ke daerah bernama Bogota untuk bekerja sebagai volunteer di sebuah sekolahan sederhana. Di sana mereka tinggal di sebuah homestay bernama Spanish by the River yang diketahui dimiliki sama seorang wanita lokal bernama Miriam. Nah, rumahnya Miriam ini sengaja dijadikan tempat singgah untuk turis backpacker karena lokasinya yang strategis dan juga banyak destinasi wisata. Besok harinya, pada pagi hari di tanggal 31 Maret tahun 2014, Lisanne dan Chris mendatangi nih sekolah bernama Guarderia Aura Gonzales untuk memulai bekerja sebagai volunteer. Anehnya, pada saat mereka tiba di sekolahan, mereka mendapatkan pengalaman yang gak enak. Menurut diary yang mereka tulis, hari pertama mereka bisa dibilang bagaikan bencana. Mereka bercerita kalau mereka diekspektasikan datang minggu depan, yang padahal Lisanne dan Chris ada kegiatan lain minggu depan. Bisa dibilang ya, kayak ada miskom nih di antara pihak sekolah dengan pihaknya Lisanne dan Chris. Dikarenakan hal tersebut, Lisanne dan Chris mungkin berencana mengisi kekosongan waktu menjadi volunteer di sekolahan lainnya. Sambil juga dikarenakan hari itu kosong, mereka pergi ke tempat spa untuk full body massage. Selesai santai-santai di tempat spa, mereka balik lagi ke sekolah bahasa buat cari-cari info tentang kegiatan menarik secara ya jadwal mereka selama seminggu depan kosong nih. Di sana mereka ketemu dan ngobrol sama dua orang turis lain bernama Eileen Witek dan Feliciano Gonzalez. Hasil dari obrolan ini adalah mereka berempat berencana nih untuk hiking atau jalan santai naik gunung ke sebuah pendakian bernama El Pianista. Sedikit cerita, El Pianista adalah sebuah jalur pendakian yang letaknya di luar daerah Bogota. Sebagai gambaran, jalur pendakian ini bentukannya sederhana banget. Tidak ada gerbang resmi, tiket, pos penjagaan, ataupun juga pertanda jelas. Jadinya semua orang itu bisa keluar masuk dengan bebas. Dan begitu orang masuk, mereka bisa melihat kalau jalur pendakiannya itu
Kanan kirinya adalah hutan hujan yang super duper lembab, jalanan setapak yang banyak lumpur basah, dan juga ada banyak batu-batu yang somehow tersusun secara alami ya, bagaikan tuts piano. Hence, nama jalurnya El Pianista atau The Piano. Walaupun begitu, jalur pendakian El Pianista terbilang sangatlah friendly atau tidak berbahaya sama sekali. Bahkan ya, saking amannya, semua orang ataupun turis itu bisa berjalan di jalur pendakian El Pianista, dan setelah 2 jam berjalan, mereka sampai tuh ke puncaknya. Dan begitu udah sampai di puncak atau yang biasa disebut sebagai El Mirador, lo bakalan melihat hutan hujan Panama dengan pemandangan 360 derajat. Bisa dibilang ya, dari informasi yang gue dapat ya, El Pianista terbilang cocok lah untuk turis-turis yang hiking atau ingin dekat dengan alam. Balik lagi nih, pada pagi hari di tanggal 1 April tahun 2014, Lisanne dan Chris menuliskan postingan di diarinya. Dalam tulisan ini, mereka bercerita mengenai kekecewaan mereka ketika menjadi volunteer di sekolah anak Guardia Aura Gonzalez. Lebih detailnya, mereka merasa aneh dengan sekolahan anak ini karena Lisanne dan Chris udah berkoordinasi loh dengan pihak sekolahan beberapa bulan sebelumnya, kok sekarang malah projectnya atau volunteeringnya ini mendadak ditunda sepihak. Terus juga respon dari pihak sekolah itu kayak gak ramah dan gak welcome. Pokoknya mereka menuliskan keluh kesal mereka lah. Nah, di akhir postingan diary, mereka bilang kalau mereka nggak bakalan mau balik lagi nih ke sekolah Guardia Aura Gonzalez. Mereka bakalan cari project yang lain lah, yang lebih fun. Nah, salah satu project yang fun buat mereka yang bisa mereka lakukan pada hari itu adalah hiking di jalur pendakian El Pianista. Sekitaran jam 10 pagi nih, Lisanne dan Chris mulai berangkat tuh. Waktu itu mereka mengenakan pakaian sederhana dengan perbekalan seadanya yang cuman tas ransel kecil berwarna biru aja. Sebagaimana yang gue ceritakan, pendakian El Pianista terbilang santai karena 2 jam jalan aja tuh udah nyampe puncak, balik lagi 2 jam itu udah nyampe base camp bawah. Total PP palingan sekitaran 4 jam. Selain itu juga, mereka nggak sendirian. Waktu itu mereka membawa 1 ekor anjing bernama Azul, anjing peliharaan di sebuah warung makan di awal jalur pendakian. Jadi ada beberapa saksi bilang kalau mereka sebelum berangkat tuh ya, mereka sarapan dulu di sebuah warung makan. Pemilik warung yang kita sebut saja sebagai Fulan itu mempunyai anjing peliharaan bernama Azul. Somehow entah kenapa ya, Azul suka tuh sama Lisanne dan Chris. Dia kayak ngikutin terus dan happy-happy gitulah pas lagi ada mereka berdua. Nah, dikarenakan Lisanne dan Chris nggak tegaan ya, mereka minta izin ke Bapak Fulan untuk membawa Azul mendaki di jalur El Pianista. Fulan pun approve dan ya udah deh, Lisanne, Chris, dan Azul mulai berjalan tuh di jalur pendakian El Pianista. Anehnya, pada sore hari pemilik restoran melihat Azul itu udah duduk manis tuh ya di depan warung makan. Sedangkan Lisanne dan Chris tidak terlihat penampakannya sama sekali. Pada saat Fulan hanya melihat Azul, sang anjing, balik sendirian ke warungnya, dia merasa aneh tapi ragu gitu. Dia merasa aneh karena seharusnya kan Azul balik bersama dengan Lisanne dan Chris. Ini kok malah Azul balik sendirian. Lisanne dan Chris kemana? Tapi di satu sisi juga Fulan rada ragu, kayak oh mungkin Lisanne dan Chris cuman ngedrop Azul. Mungkin mereka berdua udah balik lagi nih ke penginapan mereka. Jadinya Fulan tidak melaporkan keanehan ini ke pihak berwajib ataupun ke warga lokal lainnya. Di sisi lain, besok harinya pada pagi hari di tanggal 2 April tahun 2014, Eileen dan Feliciano itu udah menunggu nih kehadiran Lisanne dan Chris di sekolah bahasa. Sebagaimana yang gue ceritakan ya di chapter sebelumnya, Eileen, Feliciano, Lisanne, dan Chris kan emang udah berencana hiking di jalur pendakian El Pianista berempat nih. Nah, disinilah kejanggalan pertamanya. Jadi pada saat mereka membuat rencana, mereka berempat sepakat untuk berangkat di tanggal 2 April. Namun anehnya entah kenapa ya, Lisanne dan Chris malah berangkat berdua aja di tanggal 1 April. Bisa dibilang pada momen ini ya, Eileen dan Feliciano itu nggak tahu nih kalau Lisanne dan Chris udah berangkat duluan kemarin hari. Dirasa 30 menit ditunggu nggak muncul juga penampakannya ya, Eileen dan Feliciano memutuskan untuk samperin aja homestay-nya Lisanne dan Chris. Sekitaran jam 10 siang mereka berdua ketemu tuh sama
Miriam, sang pemilik homestay. Pas ini mereka bertanya kayak, "Punten Bu, apakah ibu mendengar kabar dari Lisen dan Chris?" Miriam dengan simpelnya menjawab, "Teuing." Miriam cerita kalau kemarin hari Lisen dan Chris emang pamit tuh mau jalan di jalur pendakian El Pianista. Tapi Miriam nggak tahu tuh apakah sore harinya mereka udah pulang, apakah malam harinya mereka nginep di luar, atau apakah tadi pagi mereka keluar nggak pamit. Dia nggak tahu sama sekali. Eileen dan Feliciano lalu meminta izin nih ke Miriam untuk membuka kamarnya Lisen dan Chris. Dan setelah mereka bertiga masuk sambil juga memeriksa sedikit ya, mereka tidak melihat tuh penampakannya Lisen dan Chris. Dan dari hasil pemeriksaan singkat ini, mereka bertiga kayak punya feeling kalau semalam kemarin Lisen dan Chris tidak pulang ke homestay-nya. Disinilah mereka bertiga pun membuat kesimpulan yang juga pertanyaan. Kalau sekiranya Lisen dan Chris kemarin hiking dan sampai sekarang belum pulang, kemana mereka pergi? Eileen dan Feliciano pun menghubungi tuh pihak sekolah bahasa. Mereka mau menginfokan kalau ada murid kita nih yang mendadak hilang tanpa kabar. Pihak sekolah berusaha menenangkan Eileen dan Feliciano yang mulai paham nih situasinya bahwa udah genting nih, mereka udah mulai mau panik nih. Pihak sekolah dengan tenang bilang kalau mereka bakalan bantu melaporkan ke pihak berwajib sekaligus juga ke pihak keluarganya Lisen dan Chris. Ternyata pihak keluarganya Lisen dan Chris udah punya feeling gak enak ketika Eileen dan Feliciano menghubungi mereka. Jadi pas lagi teleponan ya, orang tuanya Lisen dan Chris bilang kalau mereka berdua selalu ngabarin setiap hari, walau kabarnya singkat. Entah itu iMessage, WhatsApp, video call, Skype, chat, email, pokoknya setiap hari semenjak awal mereka ada di Panama, Lisen dan Chris selalu ngabarin orang tua mereka. Tapi entah kenapa mereka berdua mendadak hilang kabarnya semenjak tanggal 1 April, semenjak mereka hiking di jalur pendakian El Pianista. Bisa dibilang bagi orang tuanya mereka ya, Lisen dan Chris udah nggak ada kabar nih selama kurang lebih 24 jam. Maka dari itu di Belanda, orang tuanya Lisen dan Chris melaporkan tuh ke pihak berwajib, terutama ke Interpol, International Polisi ya, bilang kalau anak mereka udah hilang kabar udah sekitaran 24 jam. Sedangkan di Panama, Eileen dan Feliciano itu bener-bener baru nih ya melaporkan ke polisi sekitaran jam 7 malam. Ini merupakan kejanggalan yang kedua nih, karena mereka berdua tahu kan kalau Lisen dan Chris itu menghilang sejak jam 10 sampai jam 12 siang nih. Kenapa baru dilaporkannya jam 7 malam? Ketika diteliti kembali, ternyata ya Eileen dan Feliciano rada ragu-ragu pas mau melaporkan polisi. Jadi mereka kayak sengaja nunggu jeda waktu gitu supaya Lisen dan Chris itu telah menghilang lebih dari 24 jam. Di pikiran mereka itu kayak, kita tunggu aja nih supaya pas lebih dari 24 jam, supaya laporan kita diterima sama polisi. Kan polisi itu nggak mau mencari tuh ya orang yang belum menghilang lebih dari 1 kali 24 jam. Sedikit info ya, gue udah pernah bilang berkali-kali bahwa melapor orang hilang itu nggak harus menunggu lebih dari 1 kali 24 jam. Apalagi kalau ada indikasi darurat, penculikan, kekerasan, dan hal sejenis lainnya. Bisa dibilang 1 kali 24 jam itu kayak filter awal aja. Kalau sekiranya lo bisa memberikan banyak alasan ke polisi bahwa ada indikasi berbahaya nih, polisi seharusnya langsung bergerak. Kalau sekiranya udah memberikan banyak alasan ke polisi bahwa ada indikasi berbahaya, tapi polisinya nggak langsung bergerak, besar kemungkinan polisinya adalah antek-antek asing. Balik lagi ke ceritanya, pada tahap ini ya keluarganya Lisen dan Chris udah melaporkan polisi di Belanda sekaligus juga Interpol. Sedangkan Eileen dan Feliciano udah melaporkan polisi di Panama. Besok harinya pada tanggal 3 April tahun 2014, begitu matahari terbit, ada banyak banget pihak berwajib mulai mencari Lisen dan Chris. Selain polisi, ada pihak berwajib bernama Sistema Nasional de Protection Civil yang membuat regu tim pencari beranggotakan 10 orang lengkap dengan anjing pelacak menyusuri jalur pendakian El Pianista. Mereka melakukan ini karena mereka ingin menyusuri kembali tuh jejak pendakiannya Lisen dan Chris. Selain itu juga ada Ministro Pubblico Personeri de Bocata yang mencari ke tempat umum-umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, rumah sakit, sekolahan, balai desa, balai kota, hotel penginapan, dan lain sebagainya. Mereka melakukan ini karena
Siapa tahu aja Lisen dan Chris tidak ada kabar karena mereka sudah ada di tempat umum tapi tidak sadarkan diri. Ditambah lagi, pihak telekomunikasi di Panama juga memantau sinyal handphonenya mereka berdua. Mereka melakukan hal ini karena kalau Lisen dan Chris beneran lagi dalam bahaya, pastinya mereka menghubungi pihak berwajib menggunakan handphone mereka. Bahkan ya, besok harinya pada tanggal 4 April tahun 2014, selain memperkuat pencarian di daratan, pihak berwajib juga mulai melakukan pencarian melalui udara dengan menggunakan helikopter. Pihak berwajib juga melibatkan warga setempat, suku asli pedalaman, bahkan juga media massa seperti TV dan surat kabar untuk mencari Lisen dan Chris. Bisa dibilang pada tahap ini ya, seluruh celah atau cara untuk melakukan pencarian semuanya udah hampir dilakukan. Ditambah lagi, pada tanggal 6 April tahun 2014, orang tua dari Lisen dan Chris udah tiba di Panama. Begitu sampai, mereka berkoordinasi dengan pihak berwajib. Mereka juga memasangkan poster orang hilang sekaligus juga memberikan pengumuman sayembara. Waktu itu, mereka menawarkan hadiah senilai $30.000 atau senilai 480 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Lisen dan Chris. Sekedar info aja, $30.000 buat warga Panama itu gede banget. Kalau dianalogikan ke warga Indonesia ya, itu nilainya sekitaran 8 miliar rupiah. Dengan duit 8 miliar rupiah, bro, gue yakin banget bisalah mengubah nasib hidup lo menjadi lebih baik. Sayangnya, walaupun dengan berbagai macam effort, Lisen dan Chris masih belum juga ditemukan. Sampai pada tanggal 13 Juni tahun 2014, sekitaran 2 bulan semenjak Lisen dan Chris dikabarkan menghilang, ada satu orang wanita yang kita sebut saja sebagai Fulana menemukan benda aneh. Sedikit info ya, Fulana ini merupakan anggota dari suku Ngabe Bugle, komunitas adat yang tinggal di daerah terpencil jauh di pedalaman hutan Panama bernama Alto Romero. Menurut kesaksiannya Fulana, ketika dia lagi mau mencuci-cuci di pinggir sungai, dia notice ada satu benda yang tergeletak di bawah pohon. Fulana bawa nih benda ini ke pemimpin suku sambil bilang, "Pak, saya menemukan benda ini. Tapi ini aneh, Pak." Pemimpin suku pun melaporkan temuan dan benda ini ke pihak berwajib yang ternyata bendanya ini adalah tasnya Lisen dan Chris. Pihak berwajib langsung tuh memeriksa isi dari tasnya Lisen dan Chris. Mereka pas itu menemukan 2 handphone, yaitu Samsung dan iPhone milik Lisen dan Chris, kamera digital, kacamata hitam, uang tunai sebanyak $83, botol minum, paspor, dan juga 2 BH. Dan pas mereka memeriksa foto yang ada di dalam kamera digital, di satu sisi mereka menemukan jejak mengenai apa yang sekiranya terjadi terhadap Lisen dan Chris. Tapi di satu sisi lain, mereka juga menemukan segudang kejanggalan yang membuat kasusnya Lisen dan Chris itu merinding bagaikan film horor. Jadi ada banyak banget nih kejanggalan pada saat tasnya Lisen dan Chris ditemukan yang saking banyaknya, gue sampai lupa nih, ini teh kejanggalan keberapa? Oke, dari awal dulu nih ya, kan tas ini ditemukan sama Fulana di pinggir sungai di daerah Alto Romero. Dari Alto Romero ke jalur pendakian El Pianista itu jaraknya jauh banget bro. Kalau di peta sih ya, kalau ditarik garis lurus itu emang sih cuman sekitaran 8-10 km. Tapi kalau dijalanin, dikarenakan medannya adalah hutan hujan, jalan licin, sungai berbatu dengan arus yang deras, terus juga tebing yang lumayan tinggi, jaraknya itu bisa mencapai 18-20 km lebih. Yang kalau jalan kaki itu bisa menempuh sekitaran 12-18 jam perjalanan. Nah, ini rada janggal karena jarak antara lokasi pendakian dengan lokasi ditemukan tasnya itu kelewat terlalu jauh. Ibarat kata nih ya, analoginya adalah Lisen dan Chris itu menghilang di Tugu Monas, Jakarta. Tapi tasnya ditemukan di Sumarekon Mall Bekasi. Beda planet bro. Selain itu juga, menurut kesaksian Fulana yang setiap harinya beraktivitas di pinggir sungai, kemarin dia nggak ngelihat kalau ada tas tergeletak di bawah pohon. Tapi entah gimana caranya, besok harinya tiba-tiba aja ada tasnya Lisen dan Chris tergeletak di bawah pohon. Fulana bingung karena kemarin kan nggak ada
kok hari ini tiba-tiba ada? Kok seakan-akan kayak ada orang yang meletakkan tasnya hari ini? Kok seakan-akan tasnya diletakkan juga untuk ditemukan? Fulana dan juga pihak berwajib berpikiran, oh mungkin tasnya bisa aja tuh tiba-tiba muncul karena terbawa arus sungai. Makanya kemarin gak ada, hari ini baru ada. Walaupun begitu, pada saat tasnya ditemukan, kondisinya ternyata itu lagi kering banget. Dan pas diperiksa lebih detail lagi, tidak ada indikasi kalau tasnya ini pernah terkena air atau bahkan terbawa arus sungai. Lebih lanjut lagi nih ya, pada saat alat-alat elektroniknya diperiksa, semuanya masih menyala dengan normal dan sama sekali tidak ada indikasi water damage. Pihak berwajib mencoba dong melakukan pencarian nih dengan memfokuskan lokasi di sekitaran tas, karena siapa tahu aja ya nemu petunjuk baru lainnya. Ternyata bener banget dong dugaan mereka. Waktu itu pihak berwajib menemukan beberapa baju dari Lisen dan Chris sekitaran sekian kilometer masih di pinggir sungai juga. Tapi anehnya adalah bajunya ditemukan dalam kondisi terlipat, rapih, dan kering. Somehow, entah kenapa ya, penemuan baju dan tas ini itu kayak memperkuat dugaan kalau ada seseorang yang sengaja banget tuh menyimpan tas dan bajunya Lisen dan Chris, lalu beberapa hari kemudian meletakkannya di pinggir sungai. Nah, kejanggalan yang menurut gue paling aneh adalah pada saat pihak berwajib membongkar handphone dan juga data foto video yang ada di dalam kamera. Pihak berwajib waktu itu menyusun nih data di handphone dan juga di kamera, dibuat seakan-akan ketemu nih kronologi apa yang sekiranya terjadi terhadap Lisen dan Chris. Tapi semakin kronologinya digali, semakin gue merinding nih ya, semakin aneh dan rada nggak masuk akal. Jadi pada hari pertama Lisen dan Chris hiking di jalur pendakian El Pianista, pihak berwajib menemukan kalau HP Samsungnya terakhir kali terhubung dengan Wi-Fi itu pada jam 10.10 pagi. Besar kemungkinan ya, ini adalah momen di mana Lisen dan Chris mulai berangkat hiking karena koneksi Wi-Fi-nya itu ternyata bersumber di warung makan. Nah, sekitaran jam 11.18 siang, muncul nih foto dari kamera yang menunjukkan Chris lagi berdiri di sebuah jembatan di jalur pendakian. Sekitar jam 1 siang, Lisen dan Chris foto-foto lagi. Mereka waktu itu foto selfie, pemandangan, dan lain sebagainya. Lalu pada jam 1.20 muncul lagi nih foto yang mana Chris lagi nunduk gitu di jalur pendakian. Fotonya ini kalau gua zoom dan enhance, hasilnya adalah ekspresinya itu kayak bercanda, ngasih happy lah. Beberapa menit selanjutnya diketahui ya kalau HP Samsung dan iPhone-nya itu udah mulai kehilangan sinyal. Lebih detailnya, di HP-nya mereka itu emang ada satu bar sinyal. Tapi sinyalnya ini lemah banget sampai-sampai tidak terkoneksi ke cell tower. Lalu pada jam 1.54 siang terlihat lagi nih fotonya Chris lagi berdiri di atas batu sungai. Fotonya ini kalau gua zoom dan enhance itu wajahnya terlalu kecil banget. Tapi kalau dibantu enhance menggunakan AI, wajahnya Chris mulai kelihatan tanda-tanda khawatir gitu. Sekarang masuk nih ke kejanggalan yang gue sendiri udah nggak tahu nih ini yang keberapa. Jadi pada saat data kameranya dibongkar lagi, pihak berwajib menemukan kalau ada satu log atau satu info perihal foto yang dihapus, yaitu foto nomor 509. Jadi nih ya, foto Chris yang berdiri di batu di atas sungai tadi itu adalah foto nomor 508. Dan entah kenapa foto nomor 509 itu dihapus. Dihapusnya bukan sekedar di delete di kamera, enggak, tapi beneran dihapus sampai nggak ada jejaknya. Sedikit info ya, kalau ngomongin perihal storage, entah itu memory card, SD card, SDXC, HDD, HDD ya, terus SSD, M2, data yang ada di dalam storage itu nggak sepenuhnya terhapus ketika lo delete. Ketika lo delete foto, video, atau data yang ada di dalam storage, semuanya itu bisa direcovery lagi menggunakan software komputer. Untuk benar-benar bisa mendelete data di dalam storage secara permanen nih ya, lo mesti menggunakan software lain yang fungsinya adalah menghapus data secara permanen sampai-sampai tidak bisa direcovery. Balik lagi nih ke kameranya Lisen dan Chris. Di dalamnya tertulis kalau ada log
info, catatan perihal satu foto yang benar-benar musnah, yaitu foto nomor 509. Untuk bisa memusnahkan foto 509 secara permanen, lo mesti colokin tuh kamera atau SD card-nya ke PC atau laptop. Masalahnya adalah tidak ada di antara Lisen dan Chris yang membawa laptop pada saat hiking di jalur pendakian. Dari sini muncul kejanggalan berupa pertanyaan, siapa yang menghapus foto 509? Bagaimana pula caranya? Apa pula alasannya? Terlebih lagi ya, gue dapat info kalau SD card yang ada di kameranya itu ternyata sebesar 8 GB atau 8000 MB. Kalau aja satu foto itu memakan size katakanlah 10 MB ya, maka SD card-nya ini itu bisa menampung sekitaran 800 foto. Dan seperti yang udah tertulis di log info kamera, foto terakhirnya mereka itu berjudul foto 508, yang artinya setidaknya udah ada 508 foto di dalam SD card. Nah, kalau alasan kenapa foto 509 dihapus karena SD card-nya penuh, ini alasannya rada nggak masuk akal karena SD card-nya itu masih bisa menampung 300 foto lagi, yang artinya ada alasan spesifik yang kita tidak ketahui kenapa foto 509 mesti dihapus secara permanen. Lebih janggal lagi adalah setelah foto 509, berdasarkan data dari kamera dan juga handphone mereka, nasibnya Lisen dan Chris menjadi buruk. Jadi, dari data di handphone pada jam 4.39 dan 4.51 sore, mereka berusaha tuh menelpon 112, nomor emergency. Tapi dikarenakan sinyalnya cuman sedikit ya, teleponnya tidak tersambung. Dari panggilan ini kita bisa menduga kalau mereka berdua pastinya membutuhkan pertolongan dong, karena mereka menelpon nomor emergency. Masalahnya adalah pertolongan apa yang mereka butuhkan pada momen itu. Lalu pada sekitaran jam 17.52 sore, handphone mereka berdua, dua-duanya dimatikan. Besar kemungkinan ya, mereka sengaja mematikan handphonenya karena ingin menghemat baterai. Lalu besok harinya, pada tanggal 2 April tahun 2014, handphone Samsungnya dinyalakan lagi nih dan berusaha menelpon 112, nomor emergency. Tapi dikarenakan handphonenya tidak menerima cukup sinyal, panggilannya tidak terhubung. Nah, sepanjang hari nih ya, handphone mereka tuh dinyala matiin untuk menghemat baterai, dan setiap kali handphonenya nyala, mereka bakalan mencoba berusaha menelpon 112. Tapi lagi-lagi dikarenakan tidak ada sinyal, semua panggilannya tidak ada yang terhubung. Lalu pada tanggal 3 April tahun 2014, handphone Samsung mereka itu baterainya tinggal 1%. Jadinya mereka mematikan handphone Samsungnya. Masih sama seperti hari sebelumnya, pada hari ini ya mereka mencoba tuh menelepon 112 atau bahkan 911, tapi sekarang menggunakan iPhone, tapi masih juga tidak tersambung. Walaupun begitu, ajaibnya pada jam 3.59 sore, iPhone-nya itu mendapatin sinyal 1 bar dan sempat terkoneksi ke internet beberapa menit singkat gitulah. Dan dengan 1 bar ini, mereka bukannya menelpon nomor emergency, tapi malah membuka WhatsApp dan mencari kontak nomor orang yang bernama Nitiam. Besar kemungkinan ya, pada momen ini salah satu dari mereka itu ada yang tiponia. Mungkin mereka ingin menghubungi ibu pemilik homestay yang bernama Miriam. Tapi pada saat ingin menuliskan pesan, iPhone-nya kembali kehilangan sinyal. Lalu pada 4 April tahun 2014, Lisen dan Chris masih berusaha tuh menghubungi nomor darurat menggunakan iPhone yang gak ada sinyal barnya. Dan sebagaimana yang udah gue ceritain di chapter sebelumnya nih ya, pada hari itu tim penyelamat udah mengerahkan seluruh effortnya, bahkan juga mengeluarkan helikopter untuk melakukan pencarian lewat udara. Tapi entah kenapa ya, tim penyelamat tidak melihat tanda-tanda dari Lisen dan Chris. Anehnya, pada tanggal 5 dan 6 April tahun 2014, handphone iPhone-nya itu kembali menyala. Tapi pas menyala ini, iPhone-nya itu ke lock gara-gara salah masukin password atau PIN berkali-kali. Ini aneh nih, karena mereka bisa salah masukin password PIN HP mereka sendiri itu gimana ceritanya? Dari sini muncul dugaan, apa jangan-jangan mereka sudah terlalu lemah untuk mengingat passwordnya, atau jangan-jangan ada orang lain yang berusaha masuk ke dalam handphone mereka. Dan untuk beberapa hari selanjutnya, gak ada log, info, atau aktivitas dari handphonenya mereka berdua. Walaupun begitu, jejak kronologinya Lisen dan Chris itu masih belum berakhir nih.
Walaupun handphonenya udah mati ya, mereka atau entah siapa ya, itu kayak berusaha meninggalkan jejak dengan cara menggunakan foto-foto di kamera. Jadi pada tanggal 8 April tahun 2014 dari jam 1 pagi sampai 4 pagi, seseorang, entah itu mereka berdua lah ya, siapa ya, itu memotret ya 90 foto yang dijepret setiap hampir 2 menit sekali. Dijelaskan lebih detail ya, fotonya ini itu bukanlah mode burst gitu, yang sekali jepret itu muncul puluhan foto. Enggak cuy, fotonya ini adalah foto yang jepretnya manual, yang jepret sekali nih ya, terus beberapa detik kemudian jepret lagi, lalu semenit kemudian jepret lagi, 30 detik kemudian jepret lagi, 50 detik kemudian jepret lagi, begitu terus. Bisa dibilang ya, intervalnya itu random, yang memperkuat dugaan kalau ini bukanlah mode burst, melainkan manual dijepret. Walaupun begitu, fotonya ini kebanyakan sulit dicerna. Maksudnya apa? Karena kebanyakan adalah gelap. Foto serangga yang membentuk specks atau orbs gitu, foto tanaman, foto batu, foto pohon, dan lain sebagainya. Banyak dugaannya pada momen ini, Lisen dan Chris itu menggunakan flash kameranya untuk melihat sekitar. Jadinya supaya nggak gelap-gelap banget ya, mereka tiap beberapa detik itu memfoto random, cuman sekedar nyalain flash aja. Atau bisa jadi mereka memfoto-foto begini karena ada pihak ketiga yang mengintai mereka. Dugaan ini diperkuat karena ada beberapa foto yang kesannya itu gak random, melainkan ada objeknya. Dan objek foto ini somehow kayak menceritakan sesuatu hal mengerikan itu telah terjadi. Jadi, di antara banyak jepretan foto, persis pada jam 1.37 pagi, foto yang dihasilkan adalah seperti ini nih. Kayak bagaikan siluet dari seseorang, cuman gua nggak tahu nih bagian tubuh mana. Kayak entah ini dagu, pipi, kuping, lengan, atau apalah ya. Yang jelas ini kayak ada badan orang, lalu ada beberapa helai rambutnya. Lalu pada jam 1.39 pagi, ada lagi foto yang isinya adalah gambar dari 2 ranting tanaman yang juga terikat plastik berwarna merah yang semuanya diletakkan di atas batu besar. Ketika foto ini diperiksa lebih lanjut, pihak berwajib menemukan kalau plastik yang sama atau mirip itu juga ditemukan tuh di kamar homestay-nya Lisen dan Chris. Lalu pada jam 1.45 pagi, ada sebuah foto yang angle-nya itu seakan-akan kameranya itu diletakkan persis di atas batu. Lalu di depan kameranya itu terdapat strap ya, yang mungkin adalah strap dari kameranya, cermin, dan juga banyak lembaran kertas atau tisu. Satu hal yang menurut gue paling aneh adalah lembaran kertas atau tisunya ini. Kayak mereka mau ngapain ya? Kenapa tisu atau kertasnya disebarin gitu? Kayak motivasinya apa sih? Terakhir, foto yang menurut gue paling aneh adalah foto yang diambil pada jam 1.49 pagi. Fotonya ini berisi belakang kepalanya Chris yang penuh dengan rambut merahnya. Sekilas ya, tidak ada luka yang terlihat di kepalanya. Rambutnya juga kelihatan bersih dan kering. Tapi kalau dipikirin baik-baik ya, menurut gue fotonya ini aneh banget. Karena kalau dilihat dari timestamp-nya ya, fotonya ini diambil pada saat mereka terjebak di dalam hutan hujan lebat selama 8 hari. Yang artinya besar kemungkinan mereka pada momen itu udah kehujanan, kepanasan, kehujanan lagi, kepanasan lagi, terus juga mungkin tidur di tanah, di batu, nyender di pohon, dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa rambutnya kok bersih. Dari sini muncul dugaan, jangan-jangan fotonya Chris ini diambil ketika dia sudah meninggal dunia. Nah, penemuan petunjuk mengenai Lisen dan Chris yang menurut gue paling ngenes adalah yang terjadi pada tanggal 19 Juni tahun 2014. Pada tahap ini ya, setelah dilakukan pencarian di sekitaran lokasi tas dan bajunya Lisen dan Chris, pihak berwajib berhasil tuh menemukan sepatunya mereka. Naasnya, pada saat sepatunya diperiksa, di dalamnya itu masih ada kaki si pemiliknya. Dan pas DNA-nya diperiksa, ternyata pemilik dari sepatu berisi kaki ini adalah Lisen. Bahkan gak cuman kaki aja, di sekitaran lokasi sepatu nih ya, mereka juga menemukan tulang pinggang yang pas di tes DNA-nya ternyata ini adalah tulang pinggangnya Chris. Nah,
Ini yang lebih ngeri lagi nih ya. Ini, wah siap-siap nih ya, gue merinding nih. Jadi nih ya, pada saat pihak berwajib memeriksa lokasinya lagi sekitaran tulang pinggang, mereka menemukan 33 kepingan tulang manusia. Pas itu pihak berwajib menduga, oh ini pasti kepingan tulangnya Lisen atau enggak Chris nih. Untuk memastikannya, pihak berwajib ngetes dong DNA dari semua kepingan tulang manusia itu satu persatu. Ternyata hasilnya adalah selain ditemukan DNA-nya Lisen dan Chris, pihak berwajib juga menemukan DNA dari 5 orang yang tidak dikenal. Yang artinya, banyak banget artinya. Bisa jadi ya, Lisen dan Chris tidak sendirian, melainkan mereka bersama dengan orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Atau bisa jadi juga Lisen dan Chris bukanlah korban pertama, melainkan korban yang ke-6 atau 7. Alhasil, pada tanggal 20 Juni tahun 2014, dengan segala macam bukti atau temuan ini, pihak berwajib dan juga keluarga menyimpulkan kasusnya Lisen dan Chris. Walaupun jenazahnya pada hari itu masih belum ditemukan secara utuh ya, semua petunjuk mengarahkan kalau Lisen dan Chris telah hilang dan atau meninggal dunia. Tapi tetap aja, misteri mengenai apa yang sebenarnya terjadi terhadap Lisen dan Chris sampai sekarang masih terus menghantui internet.